Selamat siang Ibu Guru, perkenalkan nama saya Gian Agnesta itu dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika wajib, barisan, deret, limit, dan turunan. Oke, yang pertama adalah barisan dan deret. Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurutkan dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan itu merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Kemudian untuk deret itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalnya terdapat barisan U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya atau UN, maka deret itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai seterusnya dari UN itu. U itu merupakan arti dari suku, simbol dari suku. Jadi UN berarti suku ke N. Oke, kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini itu biasa disebut dengan beda dan simbolnya itu huruf B kecil. Kalau deret aritmatika itu adalah jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Nah, bisa dilihat di sini merupakan barisan aritmatika. Jadi kita punya barisan. Nah, di sini kita punya bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Ini contoh barisan aritmatika. 1 ini merupakan U1, 3 merupakan U2, 5 merupakan U3, 7 merupakan U4, 9 merupakan U5 sampai seterusnya. Nah, 2 ini apa? 2 ini adalah beda. 1 ke 3 perbedaannya adalah 2. Jadi 2 ini adalah bedanya. U1 juga bisa dikatakan sebagai suku pertama atau simbolnya itu A. Jadi U1 suku pertama di sini adalah 1. Nah, ini itu adalah rumus barisan aritmatika. Rumus yang pertama ini untuk mencari suku ke N. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu untuk mencari suku ke N. Sedangkan rumus untuk mencari beda itu ada 2 cara. Yang pertama, B sama dengan U2 kurang U1 atau B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Ini untuk rumus untuk mencari beda. Nah, keterangannya ini UN ini merupakan suku ke N. Sedangkan A itu yang tadi dibilang suku pertama. Kemudian UN kurang 1 ini adalah suku ke N dikurang 1. Selisih B itu adalah selisih antara suku atau beda. Sedangkan N itu adalah banyaknya suku. Nah, dari bilangan yang tadi, bilangan yang 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya, kita akan mencari, ini adalah contoh soal, mencari suku ke-20 dari bilangan-bilangan tersebut dari barisan aritmatika tadi. Pertama-tama kita harus mencari bedanya. 1, 3, 5, 7, dan 9 seperti yang tadi kita dapat, bedanya adalah 2. Kita masukkan rumus beda yang tadi. Beda sama dengan U2 kurang U1. U2-nya adalah 3. U2-nya ini 3.
2-nya 3, dan U1-nya adalah 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, jadi bedanya adalah 2. Kemudian kita mencari suku ke-20 dari barisan ini. 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Dengan cara rumus yang tadi, rumus untuk mencari suku ke N. Suku ke N-nya ini kan U20. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan UN adalah U20 ditambah A-nya suku pertamanya tadi 1 ditambah N-nya adalah 20 kurang 1 dikali bedanya adalah tadi 2. Jadi kita dapat 1 tambah 19 dikali 2. 19 kali 2 sama dengan kita turunkan 38. 1 tambah 38 sama dengan 39. Jadi kita dapat hasil suku ke-20 adalah 39. Kadang-kadang tuh di soal ditanyakan suku tengah. Suku tengahnya berapa sih? Ini adalah rumus mencari suku tengah barisan aritmatika. Rumusnya itu suku tengah ini misalnya contoh U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Suku tengahnya adalah U4. Suku pertamanya adalah A. 7 ini adalah N. N yaitu banyak suku. Rumus mencari ini ada 2 rumus, yaitu rumus mencari suku tengah yaitu UT sama dengan 1/2 dikali A tambah UN. Sedangkan rumus mencari suku keberapa yang merupakan suku tengah itu adalah T sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Ya. Keterangannya adalah UT itu adalah suku tengah. UN itu suku terakhir atau UN adalah suku terakhir. A itu merupakan suku pertama. N adalah banyaknya suku. Ini ada contoh soal dari mencari suku tengah. Di sini Katon punya bilangan barisan itu 3, 6, 9, 12 sampai seterusnya sampai N-nya ini 81. Di sini disuruh tentukan nilai suku tengah. Terus yang kedua, tentukan suku keberapakah yang menjadi suku tengah dari barisan ini. Di sini kita ketahui A itu 3. Kita mencari bedanya. U2 kurang U1. 6 dikurang 3 sama dengan 3. UN-nya sama dengan 81. Ditanyanya adalah UT dan T. Kita cari UT-nya terlebih dahulu. Oke, kita mencari UT-nya terlebih dahulu. Masukkan rumus yang tadi. UT sama dengan 1/2 dikali A tambah UN. Kita masukkan A-nya itu 3 ditambah UN-nya tadi 81. 1/2 kita tambahkan 3 tambah 81 sama dengan 84. 1/2 dikali 84 sama dengan 84/2 sama dengan UT-nya kita dapat 42. Kemudian lanjut kita mencari T-nya. Suku keberapakah yang menjadi suku tengah? Yang pertama itu kita carilah nilai N terlebih dahulu menggunakan rumus UN yang tadi itu. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN kita masukkan 81 sama dengan 3 tambah N kurang 1. N-nya kita kan belum ketahui, jadi N kurang 1 kali B. Kita pindah ruas ke kita pindah ruas
N kurang 1 sama dengan 81 kurang 3 dibagi 3. N sama dengan 26 tambah 9 dan N sama dengan 26 tambah 9 sama dengan 7. Jadi N-nya kita dapat 27. Baru kita mencarinya dengan rumus T tadi. T sama dengan 1/2 tambah 1/2 kali N tambah T sama dengan N-nya itu kan 27 ditambah 1. 1/2 ditambah 1/2 dikali 27 tambah 1 sama dengan 28. Jadi 28/2 sama dengan 14. Jadi nilai suku keberapakah yang menjadi suku tengah adalah 14. Itu tadi. Ini sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan S per N dikali N dikali A tambah UN. Atau Sn sama dengan 1/2 N dikali 2 A tambah N kurang 1 kali B. Keterangannya Sn itu adalah jumlah N suku pertama. A itu merupakan suku pertama, sedangkan B beda, dan N adalah banyak suku pertama pada barisan aritmatika. Soalnya kita pakai bilangan yang tadi, barisan yang tadi, maaf. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sampai seterusnya. Tentukan berapa jumlah 100 suku pertamanya. Jadi diketahui A ini suku pertamanya 1, B-nya sama tadi 2, dan SN-nya ditanya SN-nya. SN sama ini jawabannya. Kita masukkan rumus yang tadi, rumus kedua itu. Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sn-nya adalah S100. Sama dengan 1/2 N adalah 100, 1/2 kali 100 ya, dikali 2 tambah A-nya ini adalah 1 ditambah 2 kali 1 tambah 100 kurang 1 kali 2. 2-nya ini B. S100 sama dengan 1/2 kali 100 sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50 kali 2 tambah 198. S100 sama dengan 50 dikali 200. S100 sama dengan 10.000. Oke, jadi jumlah 100 suku pertama dari barisan tersebut, dari barisan yang ini nih, adalah 10.000. Oke, Ibu Guru, berikut ini adalah rumus dari barisan dan deret geometri. Kita punya 3 rumus. Rumus rasio, rumus UN, rumus SN. Rumus rasio yaitu R sama dengan UN per UN kurang 1. Keterangannya adalah R ini adalah rasio atau selisih. UN adalah suku ke-6. Keterangannya adalah R ini adalah rasio. UN adalah suku ke-N. UN kurang 1 adalah suku ke-N dikurang 1. Rumus UN-nya. Rumus UN-nya adalah UN sama dengan AR di pangkat N kurang 1. Keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N sama dengan banyaknya suku. Rumus SN. Rumus SN-nya adalah SN sama dengan A kali R
pangkat N kurang 1 per R kurang 1 jika R-nya lebih besar dari 1. Itu katong pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya R-nya kurang dari 1, katong pakai Sn sama dengan A kali 1 kurang R di pangkat N. Sama dengan 1 kurang, maaf Ibu Guru, per 1 kurang R. Keterangannya di sini sama, Sn itu jumlah suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N adalah banyaknya suku. Oke, ini adalah contoh soal. Kita punya barisan 1, 3, 9, 27, dan 81. Tentukan yang pertama rasionya atau R-nya, kemudian suku ke-6, dan yang ketiga adalah S3-nya. Deret menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama, kita cari rasionya. R sama dengan UN kurang UN per UN kurang 1. Atau kita bisa juga menggantikannya dengan R sama dengan U2 per U1. R di sini kita dapat U2 itu tadi 3 dan U1-nya adalah 1. Jadi maka R-nya sama dengan 3. Kita cari suku ke-6-nya. Kita pakai rumus yang tadi itu, rumus UN. UN sama dengan AR di pangkat N kurang 1. UN U6, kita masukkan UN yang tadi U6. U6 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan U6 sama dengan AR pangkat 5. Kemudian U6 sama dengan 1, A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 3, U kali 3 pangkat 5. 1 kali 3 pangkat 5. U6 sama dengan 1 kali 3 dipangkatkan 5 adalah 1 kali 243. U6-nya sama dengan 243. Kemudian yang terakhir disuruh cari S3-nya. S3-nya adalah kita masukkan rumus tadi, rumus Sn. Sn sama dengan A, karena 3 lebih besar dari R, maka kita pakai yang ini, rumus yang di atas. Oke, kita masuk pada yang ketiga. Disuruh cari S3-nya karena di sini rasionya itu 3 lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang di atas tadi. Rumus yang ini. Jadi Sn sama dengan A kali R. Sn sama dengan A kali R di pangkat 6 kurang 1 per R kurang 1. S3 sama dengan A-nya 1, R-nya 3, N-nya juga 3, maka 1 kali 3 pangkat 3 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 pangkat 3 9. Ya salah. Bentar. Oke, jadi dapatnya S3 sama dengan 1 kali 26 per 2. S3-nya sama dengan 13. Dapat hasilnya S3 sama dengan 13. Masuk ke rumus S tahingga. Rumusnya adalah S tahingga sama dengan A per 1 kurang R. Keterangannya S tahingganya itu adalah jumlah suku tahingga. Kemudian A-nya adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio. Kita masuk ke contoh soal. Ini kita punya deret geometri tahingga. 4 yaitu 4 tambah min 2 tambah 1 tambah min 1/2 tambah 1/4 tambah sampai seterusnya. Carilah S tahingganya.
Kita pakai rumus tadi. Langsung saja, A-nya adalah 4, dan rasionya itu adalah min 1/2. 4/1 kurang min 1/2, kita ubah 1 kurang min 1/2-nya jadi 4/1 tambah 1/2. Di sini kita dapat 4/3/2. Kita ubah menjadi 4 kali 2/3. 4 kali 2 sama dengan 8, jadi dapat hasil S tahingganya adalah 8/3. Pembahasan barisan dan deret, kita masuk ke limit. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Bahasa sederhananya itu limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak dicapai. Limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti limit tak hingga yang merupakan angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Ini ada beberapa sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit fungsi aljabar ditentukan jika n adalah bilangan bulat positif, dan konstanta K adalah konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Maka selanjutnya berlaku beberapa teorema berikut. Ini adalah sifat-sifat limit. Yang pertama, limit fungsi K untuk X mendekati C sama dengan K. Contohnya, limit 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Yang kedua adalah limit X contohnya limit X untuk X mendekati 2 sama dengan 2. Terus yang sifat yang ketiga adalah limit K kali fungsi fx. Sifat ketiganya limit K kali fungsi fx untuk X mendekati C sama dengannya dengan K dikali limit fungsi fx untuk X mendekati C. Contohnya kayak begini. Limit 3 kali 5x untuk X mendekati 2 sama dengan, kita pindahkan 3-nya ini adalah konstantanya ke depan. 3 kali limit 5x untuk X mendekati 2. Nah, kita masukkan 3 kali 5, ini X-nya kita gantikan, substitusikan 2. Terus, maka 3 kali 5 kali 2 sama dengan 10, 3 kali 10, maka hasilnya dapatnya 30. Sifat yang keempat, itu limit fungsi fx tambah gx untuk X mendekati C sama dengan limit fx untuk X mendekati C ditambah limit gx untuk X mendekati C. Contohnya, limit 2x tambah 3x sama dengan limit 2x tambah 3x untuk X mendekati 5 sama dengan limit 2x untuk X mendekati 5 tambah limit 3x untuk X mendekati 5. Kita tinggal masukkan, tinggal X-nya diganti menjadi 5. 2x 2 kali 5 tambah 3x 3 kali 5. Kita dapat 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 10 ditambah 15 hasilnya 25. Berikut sifat kelima,
Ini limit tadi kan tambah. Sekarang yang bagian kurang. Limit fungsi fx kurang gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikurang limit gx untuk x mendekati c. Contohnya, limit 5x kurang 2x untuk x mendekati 4 sama dengan limit 5x untuk x mendekati 4 dikurang limit 2x untuk x mendekati 4. X-nya kan adalah 4, jadi tinggal masukkan 5 kali x 5x sama dengan 5 kali 4 dikurang 2x sama dengan, yaitu 2 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20 dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 20 dikurang 8 sama dengan dapatnya 12. Berikut itu sifat ke-6. Ini yaitu perkalian. Sama saya kayak tadi tapi perkalian. Limit fungsi fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Contohnya, limit 2x tambah 1 dikali 3x tambah 2 untuk x mendekati 2 sama dengan limit 2x tambah 1 untuk x mendekati 2 dikali limit 3x tambah 2 untuk x mendekati 2 sama dengan, tinggal masukkan saja 2 kali 2 tambah 1 kali 3 tambah kali 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 2 dikali 2 4, 4 tambah 1 5 dikali 3 kali 2 6, 6 tambah 2 sama dengan 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Berikut masuk ke sifat limit yang ke-7, yaitu limit ini adalah pembagian. Limit fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx limit fungsi fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c. Contohnya, limit x contohnya limit 5x tambah 9 dibagi 2x tambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan limit 5x tambah 9 untuk x mendekati 3 per limit 2x tambah 2 untuk x mendekati 3 sama dengan, kita tinggal substitusikan saja, 5 kali 3 tambah 9 per 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 15 tambah 9 per 2 kali 6, 6 tambah 2. 15 tambah 9 sama 24, 6 tambah 2 sama dengan 8, 24 per 8 sama dengan 24 per 8 sama dengan 3. Berikut ini sifat limit ke-8, yaitu dipangkatkan. Ini dipangkatkan limit fungsi fx dipangkat n sama dengan dipangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dipangkat 6. Contohnya limit 2x dipangkat 4 untuk x mendekati 3 sama dengan limit 2x untuk x mendekati 3 dipangkat 4. Ini 2x, x-nya kan adalah 3, jadi 2 kali 3, ini pakai tanda mutlak, dipangkatkan 4. Jadi dapatnya 6 dipangkat 4. 6 pangkat 4 dapat hasilnya 1296. Kemudian yang terakhir adalah akar, limit akar.
limit n akar fx sama dengan untuk x mendekati c sama dengan, ini dipindahkan akar dulu, akar n akar limit fx mendekati x untuk x mendekati c. Contohnya itu kita bisa lihat di sini. Contohnya sama limit 3 akar 12x tambah 4 untuk x mendekati 5 sama dengan 3 akar limit 12x tambah 4 untuk x mendekati 5. Kita tinggal masukkan saja. Sini 3 akar 12, ya x-nya 5 tambah 12 dikali 5 tambah 4. 3 akar 64, dapat hasilnya 3 akar 64 sama dengan 4. Nah, Ibu Guru, jadi pada limit itu ada dua metode, yang metode substitusi dan pemfaktoran. Kalau substitusi ini, itu yang baik Ibu Guru, kita masuk ke metode limit. Itu metode limit itu ada metode substitusi, adapun juga metode pemfaktoran. Metode substitusi itu merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini itu dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx, seperti yang tadi itu. Sedangkan metode pemfaktoran itu kalau metode substitusi kan menghasilkan suatu nilai bentuk tertentu, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan. Contoh untuk pemfaktoran ini kayak begini. Ini contoh substitusi kan seperti kayak tadi. Ini contoh pemfaktoran. Contoh pemfaktoran itu lim x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 untuk x mendekati 2 sama dengan lim kita cari yang bisa dibaginya nanti yang bisa dibagi. Jadi lim x kurang 3 kali x tambah 3 per x kurang 3. Jadi x kurang 3 ini kan hasilnya kita potong, jadi hanya dapat x tambah 3. X tambah 3 kita substitusikan, masuk x ini 2 ke x tambah 3 ini. 2 tambah 3 sama dengan hasilnya 5. Seperti itu. Oke, untuk kita masuk ke turunan. Oke, turunan fungsi atau juga biasa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Ya, di sini kita punya notasi turunan fungsi aljabar itu sebagai berikut. dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Kemudian ini adalah jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi, dapat didefinisikan rumusnya itu sebagai berikut. F aksen x sama dengan lim fx tambah h kurang fx per h dari x untuk x mendekati 0.
Oke, turunan ini ada beragam ya. Rumus turunan itu ada rumus turunan fungsi pangkat. Rumus turunan fungsi pangkat yaitu fx sama dengan x pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan nx di pangkat n kurang 1. Contohnya seperti ini. Kemudian rumus turunan hasil kali fungsi itu fx sama dengan ux kali fx, sehingga turunannya itu f aksen x sama dengan u aksen x kali fx tambah ux dikali f aksen x. Contohnya seperti ini. Kemudian rumus turunan fungsi pembagian. Ini fx sama dengan u per v, sehingga turunannya sama dengan f aksen x itu dikali u aksen f dikurang u kali f aksen per f kuadrat. Contohnya seperti ini. F7. Kemudian yang terakhir adalah turunan pangkat dari fungsi fx kali mutlak ux di kuadrat pangkat n, sehingga turunannya f aksen x sama dengan n kali u pangkat n kurang 1 kali u aksen. Contohnya seperti ini. Sekian Ibu Guru pembahasan materi matematika wajib dari saya. Sekian dan terima kasih Ibu Guru.